Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah etnokoreologi yaitu Dr. Bambang Bujasworo SST MHUM dan Dr. Randa Maria Eheni Winhayuningsih MHUM. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang interaksi simbolik sebuah pengantar. Interaksi simbolik pada mulanya berasal dari dua aliran, yaitu mazhab Chicago yang dipelopori oleh Herbert Blammer dan mazhab Iowa dari Manfred Kahn. Interaksi simbolik menyatukan studi bagaimana suatu kelompok mengkoordinasikan tindakannya. Akar sejarah teori interaksi simbolik diprakarsai oleh sosiologi, sebab kata interaksi adalah garapan sosiologi sedangkan simbolik adalah garapan ilmu komunikasi. Sosiologi memberikan kontribusi utama pada perkembangan ilmu psikologi sosial yang melahirkan perspektif interaksi simbolik. Salah satu teori yang cukup berpengaruh ialah yang berfokus pada perilaku peran. Beberapa ahli dari paham interaksi simbolik menunjuk pada sifat khas interaksi antar manusia, yaitu manusia saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Joel Claron memaparkan proses interaksi simbolik yang terbentuk dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari bahasa, objek sosial, lambang-lambang, dan berbagai pandangan lainnya. Bramel juga mengembangkan lebih lanjut gagasan Mead bahwa konsep dasar dalam interaksi simbolik meliputi self, action, object, social interaction, dan joint action. Sebuah interaksi sosial memerlukan banyak waktu untuk keserasian dan peliburan. Kaitannya erat antara aktivitas kehidupan manusia dengan simbol-simbol karena kehidupan manusia salah satunya berada dalam lingkungan simbolik. Mulyana mengemukakan prinsip-prinsip komunikasi yang berkaitan antara simbol dan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Simbol atau tanda ialah suatu kategori tanda yang dapat menghubungkan antara tanda dengan objek yang dipresentasikan oleh ikon dan indeks. Simbol-simbol dalam proses komunikasi merupakan hal penting yang menyebabkan komunikasi berlangsung efektif. Ada beberapa tokoh dan perkembangan interaksi simbolik, yaitu William James, James M. Baldwin, John Dewey, George H. Smith, William A. Thomas, dan Herbert Blammer. Para tokoh ini kemudian sepakat menggunakan nama interaksi simbolik untuk menjelaskan suatu tindakan bersama yang pada saatnya akan membentuk struktur sosial melalui interaksi yang khas. Interaksi simbolik berinduk pada perspektif fenomenologis, namun saat perspektif fenomenologis mengalami kemunduran, memunculkan teori baru, yaitu interaksi simbolik oleh Max Weber. Salah satu pandangan Weber yang dianggap relevan dengan pemikiran dari Mead ialah tindakan sosial bermakna jauh berdasarkan makna subjektifnya yang diberikan individu-individu. Tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan karenanya diorientasikan dalam penampilan. Perkembangan selanjutnya, interaksi simbolik dipengaruhi oleh beberapa aliran, di antaranya mazhab Chicago, mazhab Iowa, pendekatan dramaturgis, dan etnometodologi yang diilhami pandangan filsafat. Fokus dan perspektif simbolik mengarah pada hakikat manusia sebagai makhluk relasional. Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia untuk membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Premis yang mendasari interaksi simbolik ialah yang pertama, individu merespon suatu situasi simbolik. Kedua, makna adalah produk interaksi sosial. Karena itu, makna tidak melekat dengan objek melainkan dinegosiasi dengan bahasa. Yang ketiga, makna diinterpretasikan individu yang berubah dari waktu ke waktu. Penafsiran simbol yang tepat turut menentukan arah perkembangan manusia dan lingkungannya. Sebaliknya, penafsiran yang keliru atas simbol dapat menjadi musibah bagi manusia dan lingkungannya. Keterbukaan individu dalam mengungkapkan dirinya merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam interaksi simbolik. Hal-hal lainnya yang harus diperhatikan adalah pemakaian simbol yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kerancuan interpretasi. Teori labeling dan teori transformasi identitas dapat digunakan dalam menganalisis gejala masyarakat karena berakar dan berfokus pada hakikat manusia sebagai makhluk relasional.
Keunikan dan dinamika simbol dalam proses interaksi sosial menuntut manusia harus lebih kritis, peka, aktif, dan kreatif dalam menginterpretasikan simbol yang muncul dalam interaksi sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.